Mari, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga dan Mazmur 91. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus akan datang kembali. Dan mari bersama kita sepakat dan percaya mendeklarasikan firman Tuhan yang tertulis dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya! Amin. Haleluya, boleh kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan. Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Saya percaya kita adalah orang-orang yang diberkati Tuhan, amin. Berbicara tentang berkat, berkat bukan hanya berbicara tentang harta, tapi berkat
berbicara tentang hari ini kita ada, kita bernafas. Itu adalah berkat yang terbaik daripada Tuhan, amin. Kita ada di tempat ini, itu adalah anugerah yang besar bagi Tuhan, amin. Mari hari ini Bapak Ibu Saudara, kita mau naikkan ucapan syukur kita yang terbaik. Kita mau kasih hidup kita sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Mari yang siap boleh kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan Yesus atas kebaikan-Mu dalam hidup setiap kami Tuhan. Hari ini kami datang Tuhan Yesus, membawa segenap hati kami Tuhan. Terima kasih. I call you faithful for the promises you've got and every need you've met. Lord, I'm so grateful. You were with me every step, and I never will forget. When I think of how you bless me, how your hand has never let me go, never let me go. You have been so good to me. God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. So good to me. God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. Anybody got a friend in Jesus? I call you Savior. I call you Savior. For the blood that washed me clean, for the wrongs that you redeemed. I know you're able, and my eyes don't have to see one more reason to believe. When I think of how you bless me, how your hand has never let me go, never let me go. Sama-sama nyatakan, you have been so good to me. God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. So good to me. God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. So good to me. God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. So good to me. God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. Oh, you have been so good to me, Sama-sama nyatakan ya. Every morning, for every open door, I call you faithful, and I just wanna thank you, Lord, for every mountain, for every time you brought me through. I call you faithful, and I just wanna thank you, Lord, for your forgiveness, for how you never turn away. I call you faithful, and I just wanna thank you, Lord, for your salvation. You paid the price.
dalam hidup setiap kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus, kami bersyukur. Ya Yesus baik, ya Yesus baik, Dia baik buat saya. Mari nyatakan, ya Yesus baik, oh ya Yesus. bersyukur kami punya Allah yang luar biasa. Biar hari ini Tuhan kami mau memuji namamu, kami mau memuliakan namamu. Terima kasih Tuhan, mari sama-sama kita nyatakan. Amin. Puji nama Tuhan, shalom gereja Tuhan. Shalom atau sukacita di rumah Tuhan hari ini saudara. Bolehkah sebagai tanda kita bersukacita, tanda kita siap memuji Tuhan, lambaikan tanganmu. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Allah kita. Haleluya. Mari seirama bertepuk tangan saudara. Kita umat-umat yang dimerdekakan Tuhan. Amin. Sebab dia Raja kita yang mulia. Mari jemaat Tuhan bersama angkat suaramu. Katakan.
Raja mulia, Allah pemenang, Bapa yang kekal, berkuasa selamanya. Katakan segala ciptaan, segala ciptaan sujud menyembah bagi yang mulia, berkuasa selamanya. Mari bersama nyatakan, Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, surga bumi menyembah, sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Katakan, Engkaulah Raja. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Saya percaya jemaat Tuhan bisa lebih lagi suaranya. Mari bersama katakan, segala ciptaan sujud dan menyembah, sujud menyembah. Katakan, bagi yang mulia, berkuasa selamanya. Mari kita PRJ bersama. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, surga bumi menyembah, sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Katakan, Engkaulah Raja. Sekali lagi nyatakan, Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, surga bumi menyembah, sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Oh, nyatakan, Engkaulah Raja. Sorakan haleluya. Biar segala kemuliaan hanya bagi nama Allah kami yang mulia, Yesus Kristus Tuhan. Kau layak disembah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Amin. Mari gereja Tuhan, angkat suaramu lebih lagi. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, surga bumi menyembah. Mari semuanya bersama, come on. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, surga bumi menyembah, sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Engkaulah Raja. Mari jemaat Tuhan bersama. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, surga bumi menyembah, sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia, kemuliaan bagi
impossible to you, blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Mari kita bernyanyi sama-sama lagi buat Tuhan. Bersama-sama naikkan pujian ini, emang Kak? Naikkan limpah warasi
Yesus. Tuhan, saat ini kami berdoa bagi bangsa kami Indonesia Tuhan. Bangsa kami akan memasuki masa transisi pemerintahan Bapa. Kami percaya aman, tertib Tuhan. Dan kami percaya pemerintahan yang baru akan melanjutkan program daripada pemerintahan yang lama Tuhan. Dan kami percaya Allah turut bekerja di dalam segala hal mendatangkan kebaikan bagi bangsa kami Indonesia. Semuanya untuk kepentingan rakyat Indonesia. Tuhan, Kau juga berkati Presiden kami Pak Jokowi dan Bapak Maruf Amin. Diberkati kesehatannya dan kami percaya setiap program yang belum terselesaikan dapat diselesaikan dengan baik sampai pada masa jabatannya berakhir Tuhan. Tuhan juga berkati gembala sidang kami Pak Niko. Diberkati kesehatannya, diberkati pelayanannya dan pengembalaannya sebagai pembawa api Pentakosta ketiga dari timur ke barat dan memberkati bangsa-bangsa dan kembali ke Yerusalem. Kami percaya api Pentakosta ketiga sedang menyala dan memberkati bangsa-bangsa. Tuhan juga berkati keluarga besarnya, semuanya aman di dalam perlindungan Tuhan. Tuhan juga memberkati Gembala CK7 terkasih Dr. Rianto. Diberkati kesehatannya, diberkati profesinya sebagai dokter, diberkati pengembalaannya dan pelayanannya untuk membawa umat CK7 menjadi umat yang layak dan berkenan di hadapan Tuhan dan memiliki karakter Kristus. Tuhan juga berkati keluarga besarnya, semuanya aman dalam perlindungan Tuhan. Tuhan juga memberkati generasi Yeremia, generasi yang dibangkitkan, generasi yang takut akan Tuhan dan mencintai Tuhan dengan sungguh-sungguh dan melakukan kehendak Bapa pada zaman ini, yaitu memenangkan jiwa-jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan, saat ini kami berdoa untuk seminar LGBTQ, semuanya berjalan dengan baik dan lancar. Dan kami percaya ada kesembuhan, ada pemulihan. Kami percaya mujizat Tuhan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami percaya Engkau mendengar seruan doa kami di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan dulu kembali saudara yang kasih Tuhan. Baik, dengan sukacita saudara kami rindu menyambut apakah ada di antara Bapak Ibu Saudara sekalian yang baru pertama kali beribadah di GBI PRJ hari ini. Kalau ada saudara boleh lambaikan tangan, jangan malu-malu saudara. Apakah ada? Puji Tuhan, semua jemaat yang setia. Kalau begitu saudara, minggu depan mari setiap kita sama-sama kita bawa jiwa untuk sama-sama menikmati berkat Tuhan dan bertumbuh di GBI PRJ. Dan tiba saatnya saudara kita mempersiapkan yang terbaik. Kita bawa persembahan kita yang terbaik. Saudara dapat memberikan persembahan saudara melalui scan kris yang tertempel di depan bangku saudara masing-masing. Atau bagi Bapak Ibu Saudara yang memberikan melalui amplop, dapat mengangkat tangan, nanti akan dibantu oleh para usher. Untuk scan kris saudara pastikan nama penerimanya ialah Kolekte GBI PRJ. Baik, kalau sudah siap semuanya, sekali lagi saudara saya undang sama-sama kita bangkit berdiri. Kita akan bersama deklarasikan doa persembahan. Mari satu dalam doa. Bapak, kami bersyukur buat semua berkat-Mu Tuhan. Kami membawa persembahan sebagai wujud syukur kami. Kami percaya kami menerima kesehatan, keluarga, bisnis, pekerjaan dan kuliah yang terbaik. Ini adalah waktu memberi persembahan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah minggu depan tanggal 21 April 2024, pukul 7, 9, dan 11.30 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh Pastor Tilo Lokman. Pukul 16.30 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh Evangelis Indri Pardede. GBI PRJ Mandarin pukul 9 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh Pendeta Akun. Ibadah raya disertai dengan ibadah King's Kid, ibadah anak berkebutuhan khusus, Little Blessing Toddler, sekolah minggu, Joshua Generation Kids Church English Service, Junior Church Indonesian Service, 316 Youth English Service, dan 2 PM Service. Sehubungan dengan libur nasional Hari Raya Idul Fitri pada hari Rabu dan Kamis tanggal 10 dan 11 April 2024, maka diinformasikan sebagai berikut.
Doa Fajar, Bible Study, dan Cool diliburkan pada tanggal 8 sampai dengan 20 April 2024 dan aktif kembali pada hari Senin 22 April 2024. Kantor OTP CK7 diliburkan pada tanggal 8 sampai dengan 15 April 2024 dan aktif kembali pada hari Selasa 16 April 2024. Menara Doa 24 jam tetap aktif seperti biasa. Seiring pesatnya perkembangan zaman, informasi dengan mudah beredar melalui media massa. Salah satunya adalah paham LGBTQ yang masuk ke dalam konten dan dikonsumsi oleh anak-anak di bawah umur melalui sosial media dan juga dunia entertainment. Sangat penting bagi orang tua Kristen untuk memahami isu LGBTQ agar dapat melindungi anak-anak dari paham yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Oleh karena itu, GBI PRJ Group CK7 bersama narasumber Ibu Uga Hari Rifum Esos MTH bekerja sama untuk memberikan edukasi yang mendalam tentang LGBTQ dalam seminar berjudul LGBTQ Emang Boleh? Pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 pukul 10 sampai dengan 14 WIB di Integrity Convention Center, Mall MGK, Kemayoran. Mari Momendat, segera daftarkan diri Anda dengan scan QR Code tertera. Anak-anak di atas usia 12 tahun diperbolehkan untuk mengikuti acara ini dengan didampingi oleh orang tua atau kakak pembina. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Unit Pelayanan Jemaat akan mengadakan penyerahan anak secara onsite pada hari Minggu 28 April 2024 pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Bagi Bapak Ibu yang ingin menyerahkan anak-anak, harap segera mendaftarkan diri. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai dengan 21 April 2024 secara online via www.gbprj.org. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi kantor sekretariat di depan setelah ibadah selesai. Setelah sekian lama, akhirnya tahun ini CK7 kembali akan mengadakan acara Kids Camp. Acara tersebut akan diadakan pada tanggal 17 sampai dengan 19 Juni 2024 di Green Forest, Bogor. Acara ini diperuntukkan bagi anak-anak yang saat ini duduk di kelas 3 sampai dengan 6 SD. Tentunya anak-anak yang harus sudah bisa mandiri ya. Acaranya pasti seru banget. Di sana anak-anak akan dibekali dengan firman Tuhan, memuji dan menyembah Tuhan bersama, dan gak hanya itu loh. Akan ada games dengan acara yang seru banget. Pastinya ini akan menjadi momen yang tidak pernah mereka lupakan. Segera daftarkan anak-anak Bapak Ibu sekalian melalui PIC Counter CK7 Kids Camp yang ada di ibadah anak masing-masing cabang. Pendaftaran mulai dibuka tanggal 24 Maret 2024 dan untuk harga early bird hanya dikhususkan bagi anak-anak yang memiliki kartu absen di kelas ibadah di masing-masing cabang. Yuk segera daftarkan anak Bapak Ibu sekalian, jangan sampai kehabisan kuota ya, karena tempat sangat terbatas. Untuk info lengkap seluruh kegiatan GBI PRJ CK7, maka Bapak Ibu dapat follow sosial media GBI PRJ baik di Instagram, TikTok, Threads, Facebook maupun Twitter. Sekian pengumuman pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Saudara yang kasih Tuhan, seringkali saudara, apa yang kita bayangkan, apa yang kita harapkan, gak seperti kenyataan saudara ya. Dan banyak dari kita yang putus asa, banyak dari kita yang kecewa. Dan parahnya saudara, seringkali kita kecewanya sama Tuhan. Terkesan kita salahin Tuhan. Dan akhir-akhir ini saudara, saya sedang merasakan hal tersebut saudara. Apa yang saya harapkan, saya inginkan ternyata gak sesuai dengan kenyataannya saudara. Dan kita tahu sama-sama saudara, ada berita duka belakangan ini ya saudara. Salah satu penyanyi rohani dipanggil Tuhan Yesus, dan karena itu
Di sosial media saya saudara isinya tentang kabar duka tersebut ya. Dan ada lagu-lagu saudara. Dan ketika saya dengar lagunya, ternyata lagunya menguatkan saya. Padahal saya tahu lagunya saudara. Tapi ketika didengar lagi, wah menguatkan saya kata-katanya saudara ya. Dan saya harap kita mau sama-sama angkat pujian ini dan kiranya pujian ini juga memberkati kita semua. Bahwa Tuhan kita Tuhan yang gak pernah meninggalkan kita. Dia adalah penolong kita yang setia, amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita yang setia. Mari jemaat Tuhan bersama. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Sungguh Kau Allah kami yang setia Tuhan. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Lebih lagi nyatakan, oh, yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Mari jemaat nyanyikan bersama. Kau lebih tahu.
sekali lagi dengan imanmu nyatakan bersama. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Mari jemaat Tuhan nyatakan, lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Sekali lagi nyatakan, yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia, sebab hanya Yesus penolong yang setia. Sembah Tuhan, haleluya. Jesus, sede karamaso, karamase, inara palapa sandara malamaso, haleluya. Mari umatnya tinggikan namanya yang ajaib, haleluya. Jesus, sede karapalabaso, Kau penolong yang ajaib, kasih setiamu besar, rahmatmu turun-temurun buat orang-orang yang takut akan Tuhan. Singa-singa mati kelaparan, tapi orang-orang benar tidak pernah ditinggalkan. Haleluya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang-orang yang berlindung padanya. Haleluya. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selama-lamanya. Kasih setianya ajaib. Oh, God is good and all the time. God is good. Hallelujah, Jesus. Sede karapaso. Yes, Lord. Sekali lagi mari angkat tangan, jadikan lagu ini sebagai doa kita. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Sekali lagi,
Sekali lagi, kau lebih tahu. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Yakinlah, ku berserah, ku percaya. Hanya Yesus penolong yang setia. Kami kagum pada Tuhan, cara Tuhan menolong kami, cara Tuhan menuntun kami sangat menakjubkan. Kami mau berkata, sungguh kami kagum akan Tuhan. Kami hormat kepadamu, kami sungguh menghargai Tuhan. Terima kasih untuk ibadah ini. Kalau kami sampai hari ini masih ada sebagaimana ada, ini semua karena kemurahan Tuhan. Sebab hidup ini bukan tentang kami lagi, tapi tentang kehendak-Mu yang harus terjadi lewat, di dalam, dan melalui hidup kami. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Terima kasih Bapa, urapi hamba-Mu yang terbatas. Mari bersuaralah lewat lidah bibir yang penuh kekurangan ini. Tapi kekurangan hamba-Mu tidak menghalangi Engkau bersuara. Karena Engkau memang Tuhan yang tidak bisa dibatasi oleh apapun. Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Terima kasih, hamba berdoa sementara firman yang hidup, yang berkuasa, yang lebih tajam dari pedang bermata dua manapun dilepaskan di tengah-tengah kami. Menyembuhkan yang sakit, menguatkan kami yang lemah, menegakkan kami yang goncang, membuat kami dipuaskan yang dahaga. Tapi lebih penting di atas semuanya itu, tolong supaya kami mengenal lebih dalam pribadi-Mu. Kami mengenal lebih dalam cara-Mu bekerja. Kami mengenal lebih dalam karakter-Mu Tuhan. Itu jauh lebih penting daripada apapun yang terjadi pada kami. Supaya lewat hidup kami, orang melihat gambar-Mu. Lewat tindakan hidup kami, orang berkata, memang sungguh Tuhan Yesus itu hidup. Terima kasih untuk kami diberi anugerah menjadi representatif atau perwakilan-Mu sendiri Tuhan. Terima kasih Bapa. Hadirat-Mu ada di sini, firman yang praktis. Tuhan beri hikmat dan pengertian untuk kami bisa menangkap ini. Dan kami keluar dari tempat ini bukan menjadi Kristen yang cuma main perasaan, Kristen yang hanya emosional, tapi Kristen yang mengerti jalan-jalan Tuhan. Kristen yang memahami langkah-langkah-Mu Tuhan. Kristen yang bertumbuh dewasa untuk menjadi seperti yang Tuhan mau. Bagi-Mu hormat, bagi-Mu pujian, kemuliaan, kebesaran, kejayaan dari kekal sampai kekal. Dalam dan bagi nama Tuhan Yesus Kristus yang siap diberkati untuk jadi berkat. Mari katakan amin. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu. Apa kabar? Luar biasa ya. Satu anugerah kembali ada di GPI CK7. Jadi ini sebuah hal yang luar biasa buat saya. Nah, izinkan saya pagi ini mengajar sedikit tentang prinsip namanya seed atau benih. Ya, mari katakan benih Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu begini Bapak Ibu. Kalau urusannya benih berarti selalu terkoneksi dengan kata ditabur. Enggak mungkin enggak. Ya, nah sesuatu akan jadi benih itu kalau ditabur. Jadi kalau tidak pernah ditabur tidak akan pernah jadi benih. Ya kan? Ya benih pasti ditabur. Saudara enggak mungkin akan tabur bantal, guling, kasur, enggak mungkin kan? Yang ditabur itu adalah benih. Nah, yang aneh begini Bapak Ibu ya, bahwa Yesus tuh seringkali kalau ngajar itu selalu pakai perumpamaan. Ya, kenapa dia pakai perumpamaan? Sebab gini, yang tidak suka merenung enggak dapat apa-apa. Makanya jangan jadi Kristen yang ya seperti doa saya tadi, hanya emosional, perasaan, mainannya cuman ya gitu-gitu saja ya. Tapi coba merenung ke dalam Bapak Ibu ya. Bahwa begini, waktu dia mengajar perumpamaan, misalnya kita lihat ya sebentar di Matius pasal 13, Matthew chapter 13, coba kita lihat ayat yang mungkin ayat yang ke-10 kali ya. Ya. Setelah dia mengajar tentang perumpamaan penabur ya, ada benih ditabur, jatuh di pinggir jalan dimakan burung, kemudian ada yang jatuh di batu-batu, ya, tumbuh sebentar, tapi karena nggak kuat dalam akar, ya rootnya nggak kuat, makanya Kristen kalau akarnya nggak kuat, ya pasti tercabut. Nah,
Semua kita akan digoncang, percayalah. Jadi Bapak Ibu enggak usah khawatir lah dengan semua berita ya, ini kayaknya Iran mau serang Israel, apakah ini tanda perang dunia ketiga akan berlangsung? Sebab kalau Iran menyerang Israel, Amerika akan balas, Rusia tidak akan tinggal diam, ya udah meledak semuanya. Ya orang berasumsi macam-macam. Itu di satu sisi di luar. Sementara dari dalam kita sekarang kemudian ributkan, ya itu Kristen progresif katanya ya. Nah, saya beritahu, semua yang reaktif itu karena tidak kuat di pengajaran. Ya, orang pancing saya, Pak Rubin bicara dong. Udah, saya bilang yang begini ini udah lama. Untuk kalangan saya akan banyak ngajar mereka. Sebab begini, gereja kalau tidak diajar kuat, selalu reaktif. Ada apa-apa bingung, ribut, kemudian mulai counter. Nggak perlu Bapak Ibu, kalau sudah diajar kuat dari awal, udah yang begini ini udah lama. Ini kan bentuk liberalisme Bapak Ibu, ini berasal dari Jesus Seminar. Di mana orang berkata semuanya nggak apa-apa. Ya, orang menganggap cuman Yesus hanya penyelamat. Mereka lupa bahwa Yesus itu Raja, dia Tuhan. Ya kan? Ini kan gerakan sudah lama ini, aliran liberalisme, ya kan? Bapak Ibu enggak usah khawatir lah. Googling aja ada banyak informasi tentang itu kok, ya. Penyokong dananya ya jelas orang-orang yang memang kuat secara finance. Tapi sebetulnya kritik mereka bagus supaya gereja itu tidak duniawi, cuman kebablasan mereka. Ya, mereka kasih dalih bahwa Alkitab itu yang nulis kan manusia, jadi bisa salah. Come on, Alkitab itu kan otoritas Tuhan yang tertinggi. Amin. Nah, saudara kalau bingung, ya itu tadi. Makanya kalau kita nggak kuat dalam pengajaran, jadi reaktif nanti ribut terus nggak penting. Nah, oke, saya nggak mau terpancing ke sana. Bisalah kita diskusi soal itu ya. Nah, kita coba lihat ayat yang ke berapa itu 10. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan? Kok nggak langsung saja perumpamaan benih itu tadi. Ada yang jatuh di batu, ada yang jatuh di semak, kemudian ada jatuh di tanah yang baik, ya, dan seterusnya. Nah, ayat 11, ini jawaban Yesus. Ya, saya senang sekali. Ya, coba ayat 11. Boleh? Matius 13 ayat 11. Boleh? Multimedia, ini ayat 10. Ya, ini dia. Jawab Yesus, nah ini dia. Kepadamu, kepada kita, gereja. Katakan kepada kita, gereja. Diberi karunia, ada gift. Nah kalau ini urusan karunia, ini udah dari surga. Untuk mengetahui rahasia kerajaan surga. Rahasia apa Bapak Ibu? Rahasia apa Bapak Ibu? Pertanyaan saya, kalau kerajaan berarti ada raja. Makanya kalau kita tidak diperintah raja, ya kita tidak tahu apa-apa. Lah hidupnya diperintah keakuan terus. Ya hawa nafsu terus, apa yang bisa gue dapat ini, aku kenyang enggak, aku dapat apa. Nah kalau hidup kita tidak diperintah Yesus, ya Pak dia Kristen enggak jaminan. Ada banyak orang Kristen hidupnya diperintah uang. Loh pertanyaan saya, saudara diperintah Tuhan enggak? Saya diperintah Tuhan enggak? Ya apakah yang saya lakukan sesuai dengan yang Tuhan mau? Kan dia raja. Makanya tadi saya berkata, orang menganggap Yesus cuma itu aja. Kayak nabi, kayak biasa. No, he's the king, dia raja. Yang harus memerintah kita. Makanya kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga. Tetapi kepada mereka tidak. Makanya ayat 12 berkata begini. Ya ini dia ayat 12. Coba kita lihat ya. Ayat 12. Karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi. Sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Aneh. Kayak penjarahan ya Bapak Ibu. Wong nggak punya kok diambil, sementara yang punya diberi. Punya apa? Nggak punya apa? Kan aneh ini ayat. Coba, loh yang punya dikasih, seharusnya yang kurang dikasih kan. Tapi ini yang punya malah diberi, sementara yang tidak punya malah diambil. Oh sudah nggak punya diambil, ya apa itu namanya habis total. Punya apa? Punya hubungan dengan dia. Makanya orang yang melekat sama Tuhan hikmatnya kuat bertambah. Yang tidak punya hubungan dengan Tuhan ya nggak punya apa-apa, malah tekor terus karena kondisi mengambil dia, ya kan? Kebutuhan mengambil dia, kekurangan mengambil dia. Makanya kalau kita tidak mempunyai relationship with God, persekutuan yang kuat dengan Tuhan, ya kita tidak berkelimpahan. Nah berkelimpahan ini bukan soal uang. Tapi ini hikmat, kekuatan. Yang mau katakan amin? Nah makanya kata kuncinya adalah melekat sama dia sudah. Ya asli, kalau saya boleh berkata nggak ngomong apa. Saya ini bodoh sebetulnya. Ngomong saja gelepotan sebetulnya. Tapi orang tanya begini, Pak Rubin kenapa Pak Rubin bisa dipakai Tuhan pelayanan? Ya itu karena gift. Makanya saya nggak ada alasan untuk sombong. Mau sombong apa? Wajah kurang ganteng, lebih ganteng Indra lah. Ya
Ya dong. Ya coba, Pak David mana? Lebih ganteng dari saya. Di mana kan beliau? Ya lagi doakan saya kayaknya di satu tempat kali ya. Ya dia ganteng itu. Ya kemudian siapa lagi? Ya banyak yang ganteng-ganteng di sini. Ya, tapi begini orang tanya, kok Bapak dipakai Tuhan? Ya semua gift, anugerah Tuhan. Kuncinya adalah saya belajar. Sampai hari ini saya belajar untuk menjadikan Yesus itu menjadi Tuhan. Makanya kalau ada apa-apa saya tanya Tuhan, buat apa ini Tuhan? Dapat apa? Saya tanya, buat apa ini Tuhan? Kalau saya masih punya banyak waktu saya buat apa? Saya punya keluarga saya buat apa? Saya punya rumah saya buat apa? Saya dapat mobil misalnya, mobil buat apa? Saya pelayanan untuk apa? Ya, yang penting dia dimuliakan, bukan saya lagi sudah. Tidak berpikir lagi, ambil apa, dapat apa, buat saya enggak. Yang penting Tuhan ditinggikan. Makanya saya dorong Bapak Ibu yang ada di sini, bisnislah untuk kemuliaan nama Tuhan, berkeluargalah untuk kemuliaan nama Tuhan, punya rumah dengan visi, lewat rumah kita ada persekutuan yang dibangun, tetangga kiri kanan jadi diberkati. Yalah, ya jadi begini, kalau Bapak masih punya waktu, Ibu juga, berarti ada. Ya sekarang anak-anak muda yang meninggal banyak kok, meninggal dengan cara apa saja, sakit kah, tabrakan lah, overdosis obat lah, salah makan lah. Orang sekarang meninggal bukan karena kurang makan, terlalu banyak makan sekarang. Zaman penjajahan susah makan, sekarang kita dijajah juga, dijajah makanan yang banyak. Jadi kita ini dijajah juga loh, wajahnya terjajah semua nih kayaknya ya. Terjajah penyakit, terjajah kebutuhan, terjajah stres, depresi, sakit mental, karena semua terjajah. Makanya kalau kita tidak melekat sama Tuhan, ya sekarang. Saya ini khotbah apa sih? Khotbah benih. Oke. Nah, Markus pasal 4 ayat 31. Let's see, coba kita lihat. My brother mana nih yang main keyboard? Kok kayaknya sepi nih suasana? Ini Natal kah? Malam kudus sunyi senyap? Enggak lah ya, Natal masih jauh. Oke, brother, ya, Granito jangan, Granito main gitar. Ya siapalah ya. Ya kalau lagi ngopi, suruh kopinya bawa aja ke sini, enggak apa-apa juga. Enggak apa-apa lah. Ya, saya juga belum ngopi hari ini ya. Oke. Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Hal apa Bapak Ibu? Hal apa Bapak Ibu? Kerajaan. Jadi benih ini kerajaan. Benih ini apa? Kerajaan. Ya, jadi ini benih ini firman kerajaan. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Benih jangan gede-gede. Pernah nggak ada orang nanam benih segede mobil? Itu petaninya capek itu gali tanahnya. Benih harus kecil. Benih itu kecil saja, nggak perlu gede-gede. Ya, malah kalau sudah gede nanti nggak jadi benih, pelit orangnya. Begitu sudah punya gede, nabur nggak mau. Ya, coba. Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Jadi kata benih itu selalu korelasinya ditabur. Katakan benih, katakan ditabur. Oh bro, ya ampun, kamu kemana? Ya baik-baik ya. Oke, iringin saya sebentar. Saya khotbah nggak lama kok. Karena setelah ini saya mesti perlu dibawa lari malaikat ke Pluit. Jadi habis ini saya mesti ke Pluit ini. Saudara sudah makan soto, saya masih khotbah lagi di sana ya. Gak puji Tuhan hari ini saya pelayanan beberapa kali. Nah ini dia. Nah jadi korelasi biji itu, benih itu harus selalu ditabur. Ya kan? Bapak Ibu tahu nggak? Dalam benih itu ada yang disebut dengan ini. Mega store, storage. Mega store itu. Saya pernah ke toko yang gede ya, semua kebutuhan ada. Mau kebutuhan sehari-hari, elektronik, mau furniture apa, saudara pernah nggak ketemu toko yang gedenya luar biasa? Ya dulu awal-awal saya ke Amerika dalam anugerah Tuhan, wah saya ke satu toko, gedenya minta ampun. Ya sekarang di Indonesia banyak juga yang begitu ya, gede cari apa saja ada, udah mau apa saja ada. Nah dalam benih itu ada storage begitu itu. Tahu kan Bapak Ibu, dalam benih yang kecil itu tidak kasat mata. Tidak bisa dilihat, tapi di dalamnya ada apa? Unsur akar, batang, ranting, daun. Nah, benih itu begini yang hebat. Jadi satu pohon itu diberi makan sebelum dia berbuah oleh benih itu. Coba. Jadi benih yang kecil itu memberi makan pohon sampai pohonnya itu tumbuh besar,
Nah, kapan selesai dia memberi makan sampai nanti pohonnya berbuah yang pertama. Udah stop itu. Setelah itu dari pohon itu menghasilkan buah, kemudian dari buah itu hasilkan benih. Nah, dari benih nanti hasilkan pohon lagi. Makanya betul kan? The death of one seed burying the wilderness. Bahwa kematian satu benih itu membuat terkuburnya satu hutan belantara. Itu benar itu. Oke, Bapak Ibu kalau makan apel, coba sekali-kali dibelah, dihitung itu benihnya berapa, bijinya berapa. Kan jarang ya. Ya, saya pernah lihat kira-kira ya waktu saya satu kali makan apel, ada 8 biji. Ada 8 biji, saya hitung, 8 biji. Mungkin ada yang lebih juga, pas saya makan itu 8 biji. Jadi bisa dihitung, bijinya dalam satu apel itu bisa dihitung. Tapi begitu saya lihat benih, saya lihat biji. Bapak Ibu tahu enggak? Itu biji itu nanti bisa hasilkan berapa pohon apel? Banyak banget. Iya kan? Makanya kalau lihat benih, selalu lihat buah. Kalau saudara lihat buah, saudara lihat benih. Saudara lihat benih, saudara lihat pohon. Saudara lihat pohon, saudara akan bisa lihat hutan belantara. Jadi potensinya begitu tidak terbatas. Nah, dalam diri kita itu ada benih, Bapak Ibu. Itu potensi ilahi yang tidak terbatas. Makanya nggak usah takut Bapak Ibu. Bapak Ibu nggak perlu cari pertolongan dari luar. Di dalam kita ini yang penting konsentrasi di dalam kita. Itu ada benih yang tidak terbatas. Ayat berikutnya berkata begini. Ayat yang ke-32. Nah ini dia. 32. Tetapi apabila ia ditaburkan. Katakan ditaburkan. Jadi kata kuncinya nabur. Bapak Ibu nggak mungkin sesuatu jadi benih kalau nggak pernah ditabur. Lah dimakan terus. Ya saudara enggak akan pernah punya pohon dalam hidup. Tabur. Saya kalau ngomong nabur jangan berpikir, duit lagi ini pendeta. Wajah saya enggak memancarkan uang kan Bapak Ibu ya. Dari awal saya khotbah di PRJ kayaknya jarang saya khotbah soal duit. Jarang lah. Ya. Sebab ini uang itu bukan benih. Kapan uang jadi benih? Waktu ditabur. Saya ulangi ya. Uang bukan benih. Ya waktu itu pun jadi benih. Kalau Bapak Ibu tabur waktu, lah waktunya dipakai nonton Netflix terus. Nah, waktunya nonton apa terus. Saya bukan anti Netflix. Kadang-kadang saya lihat Netflix juga. Kalau ada film bagus, anak saya bilang, "Pap, lihat film ini, bagus." Ya, saya lihat. Tapi kadang-kadang kan waktu sibuk. Jadi ya, nggak sibuk sih, saya sok sibuk sebetulnya ya. Nggak terlalu sibuk, sok sibuk aja. Supaya nggak dipikir nganggur kan nggak enak. Masa pria nganggur ya. Nah, tapi begini, waktu ditabur. Dampingi yang susah, tolong orang lain, beri nasihat. Oh iya, saya punya karunia memotivasi Bapak Ibu. Waktu-waktu saya sampai kayak itu. Kadang orang mau bunuh diri jadi enggak, gara-gara saya motivasi. Orang mau cerai jadi enggak, gara-gara motivasi. Orang tiba-tiba mau berhenti usaha, saya motivasi, tiba-tiba diberkati. Saya doakan, oh ya itu ada potensi di dalam diri saya. Apakah itu saya? Enggak. Yang saya sampaikan firman kok. Kata-kata saya itu benih Bapak Ibu. Saya tabur. Tabur saja sudah. Ya udah, waktunya menabur, nabur saja. Waktunya menuai, pasti menuai. Walaupun musimnya kering, walaupun musimnya krisis, walaupun musimnya berat. Kalau waktunya menuai, pasti menuai. Ini pendeta ngomong asal-asalan. Baca saja Kejadian 26. Di tanah kering. Tanah kering itu kan kalau teori pertanian tidak mungkin bisa menabur. Tapi Ishak tabur. Makanya orang karismatik suka 26 ayat 13. Ishak kian lama kian kaya sehingga dia makin kaya dan sangat-sangat kaya. Haleluya, kita kaya. Tepuk tangan semua, seneng. Tapi ayat depannya enggak dipahami. Dia menabur di tanah kering. Lagi kering, lagi susah. Orang kering bilang, hematlah buat diri sendiri saja susah. Udah, kalau waktunya nabur, tabur saja. Waktunya menuai, mau musim kering, mau musim krisis, mau dunia berkata inflasi, pasti menuai. Halo, kita tidak hidup dalam hukum dunia, kita hidup dalam hukum kerajaan Allah. Waktunya tabur, tabur saja. Waktunya menuai, tidak ada musim di dunia yang bisa menahan. Kita pasti menuai. Kok semangat saya? Udah, tabur. Semua yang ditabur itu benih. Makanya kalau benih tidak pernah ditabur. Nah, saya ingatkan. Roti Bapak Ibu makan. Tapi benih jangan dimakan, sakit perut. Amin.
Oh ya, makan roti, tapi tabur benih. Roti yang ditabur itu akan jadi benih. Nah, apabila ia ditaburkan, iya ditaburkan. Kalau ditaburkan berarti apa? Hah? Mati. Mati dong. Makanya Kristen itu kalau nggak mati buat diri sendiri, ya susah tumbuh kuat. Ada yang lagi berkata, Pak, masa kita perlu didoakan, kita mendoakan. Masa lagi susah begini kita tetap menabur, Pak. Ya itu Kristen. Ya, saya kalau nggak mati buat diri sendiri, ya carinya kesenangan terus. Wah ini sepatu model baru ini, ya jin model baru ini, ya baju model baru. Masa pendeta begitu? Pendeta juga manusia, seperti rocker juga manusia. Hah? Dulu ada akun apa itu di Instagram, namanya Pastor InStyle. Saya nggak tahu masih hidup kah dia? Udah nggak terlalu meledak ya. Wih, orang ribut di situ. Pendeta kok pakai ini, pakai ini, pakai ini. Ya saya bilang udahlah, pendeta juga manusia. Saya selalu ngomong sama para pendeta, kalau kamu punya merek brand, pakai aja, pakai. Asal jangan ngambil uangnya jemaat kan, pakai aja. Memang keluarganya kaya kok, pakai saja. Cuman saya bilang, kalau kalian dikritik jangan marah. Wong kalian ini penjaga moral. Rubin Ongko nggak pernah ada di situ. Ya ampun, harga saya nggak layak masuk di situ. Ya maksudnya, enggak, saya bukan anti orang pakai apa, pakai saja. Asal kita enggak korupsi, pakai saja. Cuman kalau kalian posting, ya kan ada yang naik first class misalnya, business class, terus ada tulisannya lagi, bagi orang percaya tiada yang mustahil. Enggak Pak, maksudnya begini, ya, Pak Rubin jarang naik business class sih, loh. Saya kalau terbang bersama Tuhan kan lebih di atas business class. Ya, sempit asal bersama Tuhan itu lebih dari first class kan. Enggak apa-apa, nikmati saja. Cuman kalau dikritik karena postingan begitu, ya jangan marah. Wong pendeta itu selalu diharapkan menjadi penjaga moral kan. Ini saya lagi ngomong benih atau ngomong apa ini sih? Nah, maksud saya begini. Enggak, maksud saya begini. Yuk, tabur aja. Ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar. Sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Jadi apa ini namanya? Berkat. Katakan jadi berkat. Bapak Ibu semua yang ditabur itu akan jadi berkat loh. Dan kalau saudara memberkati gak usah takut. Saudara pasti diberkati kok. Amin? Ya. Jadi begini, waktu ditabur itu mati. Kan benih kalau ditabur mati di dalam tanah. Oh iya, mati buat diri sendiri. Jadi Kristen itu kata kuncinya satu. Mau tahu kata kunci jadi Kristen? Mati lu, nah itu. Ya, jadi kalau ada jiwa baru yang mau jadi Kristen, kita ngomong, kamu siap gak? Mati lu, gitu. Ya, sebab begini, hanya yang mati yang layak dikubur. Hanya yang dikubur yang layak bangkit. Orang gak mungkin bangkit kalau gak ada di kuburan. Orang jangan dikubur kalau masih hidup. Orang kalau hidup jangan dikubur, sakit. Iya, jangan kubur orang hidup, kubur orang mati. Makanya ini dia, siapa yang sudah mati tidak akan takut mati. Kenapa orang takut mati masih hidup? Coba tanya kiri kanannya, takut mati enggak? Nah, coba tanya saja. Dra, takut ngomong sama Sule. Ini kayaknya saya kayak bercanda saja ya. Enggak. Semua gini, waktu ditabur itu mati. Nah begini, tapi potensinya sangat dahsyat. Nah saya beritahu Bapak Ibu, udah. Ini yang di luar gak akan mungkin bisa diharapkan. Tapi gak usah takut kan. Di dalam kita ada potensi yang tidak terbatas. Oke, saya kasih contoh ya, saya kasih contoh lah beberapa. Percaya Alkitab gak? Aduh ragu, percaya Alkitab gak? Makanya kalau ragu ya dilibat sama Kristen progresif. Percaya Alkitab, segenap hati, Yesus kan berkata, wih jangan takut, aku bersamamu. Udah, praktis saja dia bersama kita. Kalau dia bersama kita, semua potensi tidak terbatas. Oke, satu kali ini. Musa itu pimpin orang, jutaan tapi budak semua. Gak punya identitas,
keahliannya cuma satu, diperintah-perintah orang terus. Keluar, dikejar oleh tentara imperium besar. Kalau sekarang kayak mungkin apalah Rusia, Amerika ngejar kita, bayangkan. Dengan kekuatan senjata kereta yang begitu hebat. Bapak Ibu tahu nggak? Di belakang tentara Mesir, di depan Laut Teberau, kiri kanan gunung. Kalau mendaki nggak mungkin, banyak anak kecil dan orang tua. Tahu nggak? Dalam kondisi kepepet begitu. Ada yang sekarang sedang kepepet? Kiri kanan nggak ada jalan keluar. Depan laut, belakang tentara Firaun. Coba, bayangkan Bapak Ibu. Kiri kanan nggak ada jalan keluar, belakang kita berat, masa lalu kita berat. Di depan tantangannya kayak laut yang luas. Musa teriak, Lord please help us. Ya, saya ingat Mazmur pasal 40. Aku menanti-nantikan Tuhan. Tuhan menoleh kepadaku dan dia mengangkat aku dari lubang kebinasaan. Ia mengangkat aku dari lumpur rawa, ia menegakkan kakiku di bukit-bukit dan ia menetapkan langkahku. Makanya kemudian Alkitab berkata, ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji-muji Allah kita. Nyanyian baru itu spontan, bukan nyanyian yang sekedar kita hafal liriknya, bukan. Tapi itu nyanyian dari roh. Kemudian begini, banyak orang melihatnya menjadi takut lalu percaya kepada Tuhan. Saya beritahu ya, ayat 3 dari Mazmur 40 jarang terjadi di gereja lagi sekarang. Kita udah terlalu rapi, kita udah terlalu struktur, kita udah terlalu dibuat semuanya bagus. Bukan persiapan begitu, salah enggak. Tapi please, izinkan ada nyanyian baru spontan karena kagum pada Tuhan di tengah masalah. Jangan kagumi Tuhan waktu kita enggak ada apa-apa, biasa, itu biasa. Tapi kagumi Tuhan ketika ada persoalan, kagumi Tuhan ketika gencatan terjadi, kagumi ketika depan kita enggak tahu, belakang penuh dengan masalah, kiri kanan enggak ada jalan keluar, enggak ada yang bisa diharapkan. Tuhan cuma berkata begini sama Musa, apa yang ada padamu? Apa yang ada pada saudara? Makanya kalau kita tidak punya, kita pasti akan diambil. Siapa yang tidak punya, diambil. Siapa yang ada, diberi kelimpahan. Punya hubungan, punya hikmat Tuhan, punya takut akan Tuhan, punya relationship with God. Jangan menyembah karena terpaksa. Menyembah itu menjadi sebuah habit kita. Banyak orang sekarang dipaksa menyembah atau terpaksa menyembah karena dia bukan true worshiper. Jangan-jangan saya nggak mau yang di panggung ini adalah terpaksa menyembah karena profesinya mereka adalah maksud saya kita pelayan. Jangan-jangan saya di sini adalah terpaksa menyembah karena saya memang ditugaskan tuh ada di. Jangan terpaksa menyembah. Ada yang dipaksa menyembah karena kanker, ada yang dipaksa menyembah karena ketakutan, ada yang dipaksa menyembah karena kondisi nggak ada jalan keluar, dipaksa menyembah. Tapi jadikan penyembahan sebuah gaya hidup. Tahu nggak? Tuhan cuma berkata, Musa, yang ada padamu apa? Yang ada pada saudara apa sekarang? Yang di tangan Musa apa? Stick, tongkat. Tongkat gede kah? Tongkat gembala. Tongkat ini berpuluh-puluh tahun. Bapak Ibu tahu nggak? Itu tongkat gembala itu bukan tongkat biasa. Musa itu kan mengembalakan di Midian. Itu banyak ukiran. Tongkat gembala itu biasanya penuh ukiran seperti tato. Karena itu perjalanan hidup. Beruang menyerbu Tuhan tolong. Badai datang Tuhan tolong. Itu diukir menjadi sebuah ukiran kehidupan. Makanya tongkat gembala kita kalau kosong, nggak ada pengalaman bersama Tuhan. Kita pikir itu biasa. Banyak ukirannya itu. Perjalanan bersama Tuhan. Dan cuma ngomong, angkat dong Musa. Sudah di tangan puluhan tahun. Pukul Musa. Begitu dipukul, haleluya. Laut terbelah. Amin. Makanya ada lagu. Itu lagu apa? Ini kunci apa bro? Enggak kelihatan. Mungkin G kali ya. Waktu saya masih ada Esma. Yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat
Let's sing bersama-sama. Come on. Yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu. Oh yes. Yang buka jalan bagiku, Kau pembuat. Wow. Janda di Sarfat, tahu Sarfat? Sarfat itu artinya pemurnian. Krisis, gak ada makanan. Elia datang dan berkata begini, beri aku dulu, give me first. Beri aku dulu makan. Elia ini kehendak Tuhan, pusat kehendak Tuhan. Jadi dia ngomong gini, kita cuma punya segenggam tepung, sedikit minyak. Habis ini saya akan olah jadi roti. Saya dan anak saya makan, after that kita mati. Setelah ini kita mati. Tapi Elia berkata, jangan. Ya yang ada pada kita mungkin orang berkata, Pak, cuma segenggam tepung Pak, cuma sedikit minyak Pak. Oke, beri dulu. Pada pusat kehendak Tuhan Elia waktu itu. Coba, tabur dia. Dia tabur, Bapak Ibu tahu nggak? Ya, apa yang terjadi? Roti itu, tepungnya nggak habis, minyaknya nggak habis, ya kan? Hari berikutnya mereka bisa makan. Saya nggak tahu mereka makan berapa kali, biasanya 3 kali lah orang makan ya. Hari berikutnya lagi, after tomorrow, makan lagi. Terus makan. Alkitab berkata, sampai krisis berakhir, tepung dan minyak itu nggak habis-habis. Apa yang ada pada kita? Kita bilang begini, Pak kecil kayaknya. Gak apa-apa. Yang penting yang ada pada kita, serahkan ke Tuhan. Halo, amin? Bapak Ibu, oh ya gak usah takut. Ya gak usah khawatir. Ini orang asal ngomong, saya ngalami kok. Cobalah Bapak Ibu bisa deteksi roh saya. Kalau di sini kan kayaknya ada banyak pendetektor roh ini kayaknya ya. Apalagi pendoa-pendoa syafaat yang di belakang ini suka deteksi roh kan. Coba aja. Saya ngalami dalam hidup ini. Gak usah takut. Benih itu waktu ditabur pasti bertumbuh, pasti berbuah, pasti kita akan dapat hal-hal yang luar biasa. Amin. Tapi begini, jangan untuk kepentingan diri sendiri. Nah, saya sekarang mau tutup beberapa hal ini. Kalau Tuhan berfirman, ada 2 hal yang pasti terjadi. Coba kita lihat dulu 2 Korintus 9 ayat yang ke-10. Saya berharap saya nggak salah ayat. 2 Korintus 9 ayat yang ke-10. Nah ini dia. Ia menyediakan benih bagi penabur. Siapa yang disediakan benih? Siapa yang disediakan benih Bapak Ibu? Penabur. Kalau nggak suka menabur, hidup nggak akan pernah punya benih. Nggak punya benih, nggak punya buah. Nggak punya buah, ya udah. Kering kerontang terus. Ya, jadi benih itu disediakan bagi siapa? Penabur. Enggak, refleksi diri kita ini penabur enggak? Saya sekali lagi enggak ngomong uang loh. Mungkin uang termasuk. Tapi kalau punya waktu banyak, tolong jangan dipakai hanya untuk memuaskan keinginan kita terus hobi kita nonton apa, please lah. Ya, kuatkan orang lain, terlibat pelayanan enggak harus khotbah kan. Ibu ya nasihati orang. Ya pergi ke penjara atau terlibat pelayanan sosial di RT kita bersihin got, terlibatlah. Jangan cuma kirim uangnya, turun ke bawah. Yalah, jangan jadi Kristen yang eksklusif toh. Ya, tabur aja, tabur apa saja. Ya, tabur apa saja, yang kelebihan waktu, yang kelebihan skill, tabur aja Bapak Ibu ya. Jadi benih disediakan bagi penabur dan roti untuk apa Bapak Ibu? Dimakan. Nah, kita mesti perlu hikmat. Roti dimakan, tapi benih jangan dimakan. Roti jangan ditabur. Ya, roti enggak ditabur, benih yang ditabur. Ia juga akan menyediakan benih bagi kamu. Dan apa Bapak Ibu? Melipat gandakannya. Not talking about addition, but multiplication. Ya. Bapak Ibu, orang kalau menabur, itu bukan lagi deret angka, tapi sudah deret ukur. Saya itu dalam anugerah Tuhan pelayanan mungkin udah 40 tahun ini. Udah 40 tahun ini. Kadang-kala capek juga. Saya pernah rintis jemaat di Jogja tahun 90-an. Kira-kira 8 tahun saya tinggal.
Saya ditabiskan jadi gembala JKI Jemaat Tuhan Semesta Alam. Ya kalau tengok ke belakang memang gila ya dulu ya. Iman kita praktis banget. Saya masih ingat saking terbatasnya dana. Makanya saya tadi lihat apa sih Jesse, ada retreat kah? Jesse apa ya? Jesse namanya ya. Jesse pembicaranya JJ, oh, itu sudah pas banget itu ya. Jadi antara Jesse dan JJ tadi. JJ my friend, sahabat baik saya ya. Bapak Ibu tahu kalau saya ingat ke belakang, kita punya retreat karena terbatasnya dana. Itu pakai rumah sakit orang kusta. Itu beberapa kali. Jadi tidur di ranjang orang-orang yang sakit kusta. Termasuk saya juga, gembala di situ semua. Sampai tengok ke belakang. Saya kadang kalau lewat di daerah Kaliurang sana, saya ngomong sama istri, dulu kita itu nekatnya luar biasa. Maksud itu, ya tahu Bapak Ibu, saya suruh anak-anak setiap selesai ibadah begini. Ibadah kita kalau ibadah, aduh dalam tanda petik gilanya luar biasa. Kadang lompat-lompat, ada yang nyangkut plafon gak bisa balik lagi. Ada itu. Ya kan, keringetan. Pokoknya saya kalau ibadah saya harus bawa baju ganti. Sebab kalau enggak basah semua. Ini enggak pakai AC. Itu pada satu titik sampai Tuhan bisa kasih anugerah 450-500 jemaat. Anak muda itu di Jogja banyak itu waktu itu. Terus kemudian kita pelatihannya home base-nya pakai kos-kosan. Jadi gratis kan. Terus taruh itu para bapak-bapak rohani, bina mereka pelepasan lah. Orang muntah darah, orang dilepaskan. Beberapa anak kita kemudian muridkan. Sampai saya berkata begini, sekian puluh tahun yang lalu itu. Kemarin saya ketemu jaringan anak-anak muda ini yang saya bina. Saya melihat mereka sekarang jadi ketua hukum di sebuah bank besar. Ada yang sekarang jadi ketua pengadilan di beberapa kota. Yang berkata, Kak Rubin kita ngumpul lagi semua yuk. Ya kita masih terkoneksi. Cuman kan saya sekarang udah kemana-mana kan Bapak Ibu. Saya selalu ngomong sama mereka, kalian tidak harus sama saya, kemana saja jadi berkat, tidak harus bersama saya pegang terus, mesti setor apa ke saya, enggak pernah. Kalian di mana saja jadi berkat, di gereja, di kota mana jadi berkat. Saya duduk, saya ngomong sama istri saya berkata, saya kekurangan kah? Ya, saya tidak kekurangan sukacita. Saya tidak kekurangan damai sejahtera. Saya tidak kekurangan apapun. Di tengah kondisi yang gak gampang. Sampai hari ini. Ya makanya saya bagikan ini yuk Bapak Ibu. Roti makan, benih ditabur. Karena multiplikasi, pelipat gandaan terjadi. Ayo. Udahlah, saya tidak lagi memainkan perasaan saudara dengan lagu misalnya. Apa sih lagu apa itu bro? Ya. Hidup ini adalah kesempatan, mumpung masih punya kekuatan. Ya bolehlah nyanyi lagu itu. Tapi jangan cuma melo karena lagunya enak tapi tidak pernah praktek. Orang Kristen kan paling aneh ya. Suka nyanyi, nangis, tergerak tapi tidak pernah bergerak. Itu panas dalam. Tergerak terus tapi tidak pernah bergerak. No action, talk only itu NATO. No action, no talking. Nah itu namanya nongkrong. Kita ini paling gampang, gereja karismatik itu sorry ya, saya orang karismatik, itu paling gampang tergerak tapi susah bergerak. Tergerak itu kalau di gereja, hidup ini adalah kesempatan. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Nangis-nangis gitu. Sampai istrinya kasih tisu. Begitu keluar dari gereja, dapat apa nih gua? Dapat apa? Jangan. Itu dunia mistis namanya. Tidak ada praktisnya. Yuk, mumpung masih ada waktu. Oke, saya selesai. Yesaya 55 ayat 11. Udah kita selesai. Ayat 10, 11. Udah saya selesai karena waktunya harus selesai. Nah ini, ayat 10 dulu boleh? Bro atau sis di multimedia, thank you. Jangan-jangan Ci Erna ini di belakang. Atau siapa ya? Mungkin, saya nggak tahu Ci Erna di mana. Nah ini. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ. Ini berpuisi ini nabi berpuisi. Melainkan mengairi bumi, membuatnya subur, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada siapa? Udah enggak usah takut.
Urusan Tuhan pasti alam dibuat indah. Semua environment Tuhan yang semua atur. Yang percaya katakan amin. Bagian kita menabur dan roti kepada mereka yang mau makan, orang yang mau makan. Ayat 11 baca sama-sama jemaat CK7 yang diberkati. 2, 3. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kugendaki dan akan berhasil pada apa yang kusuruhkan kepadanya. Jadi benih itu firman Tuhan. Benih itu saudara yang ditabur bermultiplikasi. Tuhan dimuliakan. God bless you all. Tuhan memberkati semua. Jangan hanya tepuk tangan. Keluar dari tempat ini prakteklah. Mumpung masih ada waktu. God bless you all. God bless you all. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Hamba berdoa Tuhan untuk umatmu yang ada di CK7 Kemayoran ini. Biar firman ini termeterai di hati kami. Kami sadar ada potensi tak terbatas. Karena Tuhan sudah taruh benih kerajaan, firman kerajaan, dan kami anak-anak kerajaan. Kami akan melihat banyak hal luar biasa. Kami akan jadi berkat bagi kota ini. Kami akan menuai sesuatu yang besar di kota ini. Sebab kami tahu seperti firman-Mu dalam Kejadian 8 ayat 22. Selama bumi masih ada, pasti orang menabur akan menuai. Ada siang, ada malam, ada hujan, ada panas. Kami tahu Tuhan bahwa siapa yang menabur pasti menuai. Kami akan menuai apa yang kami tabur. Kalau orang tidak menabur, tidak akan menuai apa-apa. Kami mau menjadi para penabur. Kami akan menjadi orang yang menjadi penikmat memberi daripada penikmat mengambil. Kami akan menikmati dalam pemberian kami. Supaya lewat apa yang kami lakukan, Tuhan dimuliakan. Hari ini yang susah, Tuhan hiburkan. Pasti ada jalan keluar. Pasti ada pertolongan. Pasti ada anugerah Tuhan. Berkati setiap umat-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Silakan duduk. Mari kita akhiri ibadah kita pada hari ini. Saya undang semua bangkit berdiri. Terima kasih Yesus untuk hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman yang Kau telah sampaikan buat kami Tuhan. Biarlah firman ini Tuhan Yesus boleh menjadi kekuatan buat kami Tuhan. Tiba saatnya Tuhan kami mengatakan kami buat hamba-Nya Tuhan. Terima kasih Yesus Kau telah kirimkan Pak Rubin Ong ke tempat ini Tuhan. Biar Tuhan Yesus pakai lagi Pak Rubin Tuhan Yesus dimanapun berada Tuhan. Biar banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan Tuhan. Berkati untuk istri, anak-anaknya Tuhan senantiasa dalam penyertaan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari jemaat kita angkat tangan kita untuk menerima doa berkat. Jemaat GBI Perjanjian Kasih Tuhan, terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga. Cinta kasih daripada dari kita Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan manis dengan Roh Kudus. Mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Menjemput kita di awan-awan permai bahkan untuk selama-lamanya. Bagi sudah terima berkat, mari katakan amin. Shalom saudara. Sebagai orang yang telah lahir baru dan bahkan telah menerima baptisan Roh Kudus, pernahkah saudara tiba-tiba ada keinginan untuk berbuat sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan? Seperti keinginan untuk bergosip atau memikirkan hal yang jahat tentang seseorang, atau mungkin keinginan berbelanja yang tidak bisa diatur sehingga harus meminjam uang melebihi batas, atau keinginan untuk menyukai sesama jenis misalnya. Apakah keinginan kita ini adalah hal yang lumrah? Bagaimana caranya kita membedakan keinginan kita dengan keinginan ilahi? Pada Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai keinginan ilahi versus keinginan duniawi. Menurut Baker's Evangelical Dictionary of Biblical Theology, kata keinginan desires di dalam Alkitab mencakup kehendak manusia, emosinya, dan hasrat. Keinginan ini bisa bertujuan baik, salah satunya yaitu berbelas kasihan, seperti kehendak Yesus dalam Matius 9 ayat 13. Tetapi, keinginan ini juga bisa memiliki konotasi keinginan yang buruk, sesuai Yakobus 4 ayat 2. Dari sini kita bisa memahami bahwa keinginan itu sendiri bisa menjadi salah dan benar tergantung dari tujuan keinginan tersebut dan isi dari keinginan itu. Memang kita sudah diselamatkan Tuhan dan darah Yesus telah menguduskan kita sekali untuk selamanya. Tetapi manusia lama kita inilah yang terkadang masih memunculkan taringnya dalam bentuk keinginan atau hawa nafsu. Bahkan karena terlalu sering muncul keinginan dan hawa nafsu itu, sampai-sampai kita lupa bahwa ada aspek lain yang harus kita perhatikan lebih lagi, yaitu hidup bagi Kristus. Seharusnya yang menjadi fokus kita adalah berjalan mengikuti keinginan Roh Kudus, bukan keinginan daging kita. Semakin kita bisa berjalan mengikuti keinginan Roh Kudus, maka pelan-pelan hawa nafsu, keinginan daging itu akan meredup
dan mati dengan sendirinya. Keinginan Roh Kudus yang seperti apa yang kita ikuti? Dalam 1 Tesalonika 4 ayat 7-8 dikatakan, Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Karena itu siapa yang menolak ini bukanlah menolak manusia, melainkan menolak Allah yang telah memberikan juga Roh-Nya yang kudus kepada kamu. Dari kedua ayat ini sudah jelas bahwa keinginan Bapa adalah untuk setiap anak-anaknya memilih apa yang kudus dan bukan yang cemar. Dan Roh Kudus diberikan dalam hati setiap kita agar kita memiliki kepekaan untuk tahu apa yang kudus dan berkenan kepada Tuhan. Saat ini pilihan ada di tangan kita. Apakah kita hari ini mau menyenangkan hati Tuhan atau mau menyenangkan kedagingan kita sendiri? Jangan jadikan alasan kita masih di bumi membuat saudara merasa normal dan lumrah mengikuti keinginan daging dan sulit untuk menyenangkan hati Tuhan. Dalam Yakobus 4 ayat 7-8, ada dua cara yang dapat kita lakukan untuk bisa mengalahkan hawa nafsu yang salah. Pertama, kita harus mendekat kepada Allah dan melawan iblis. Seringkali kita begitu berfokus melawan iblis sampai lupa untuk mendekatkan kepada Allah. Kalau kita menyadari betapa indah dan nikmatnya hadirat Tuhan, maka tidak ada respon lain selain kita mau mengejar hadiratnya. Kedua, kita tidak boleh mendua hati. Satu sisi ingin hidup secara duniawi dan sisi lain ingin hidup kudus. Kalau kita meremehkan kekudusan Tuhan dan bermain-main dengan dosa, maka hati dan pikiran kita tidak bisa merasakan damai yang sesungguhnya. Jadi saudara, keinginan yang duniawi ini bisa saja sekali-kali muncul dalam hati kita. Tetapi kita memiliki pilihan untuk tidak mengikuti keinginan duniawi itu dan menjadi dosa. Ayo kita berserah kepada kuasa Roh Kudus supaya kita bisa dimampukan untuk bisa hidup mengikuti keinginan Tuhan. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati.